Mark, ada gurita. Tunggu. Ayo, naik. Dia ada di batu ini, tunggu sebentar. Oke, kamu naik ke sisi ini. Dia ada di sini. Lihat tentakelnya di sana. Lihat itu. Dia nggak bergerak. Oh, dia bergerak. Siap? Aku balik batunya, siap? Itu dia di sana. Itu dia. Lihat itu. Saat ombak menghantam pantai barat, keseluruhan dunia makhluk hidup berkembang biak di bawah permukaan air. Dan selama kamu tiba di air surut, kamu memiliki peluang yang sangat bagus untuk bertemu dengan beberapa dari mereka. Kita berada di puncak air surut dan seperti yang kamu lihat, di sini masih agak gelap, baru sekitar pukul 6 pagi. Ini waktu yang tepat untuk mencari makhluk karena sebagian besar dari mereka aktif di malam hari. Mari kita menuju ke garis air dan melihat apa yang bisa kita temukan. Aku suka menjelajahi kolam pasang surut karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temui. Yap, tidak diragukan lagi. Kita benar-benar kembali ke kolam pasang surut. Oh, ini rumput laut. Dan sementara beberapa spesies hanya dapat ditemukan jauh di laut, garis pantai San Pedro, California selalu dipenuhi dengan pertemuan akuatik yang menunggu untuk terjadi. Ini hanya masalah berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Coba lihat ini. Kamu tahu itu apa? Lihat dia bergerak. Itu adalah teripang. Satu hal keren tentang teripang adalah mereka benar-benar bernafas melalui pantat mereka. Coba aku ambil dulu. Dia mungkin akan menyemprotkan air. Lihat ini. Oh, dia kenyal. Kayak cacing kenyal besar. Lihat ini. Wah. Ini benar-benar keren. Dan tubuhnya bergeronjal. Dan mereka dapat mengubah struktur tubuhnya secara total. Bisa kamu lihat bagaimana... Oh, duri-duri itu mulai menghilang. Saat dia keluar dari air, dia berubah menjadi gumpalan lendir. Dan ini kayak acar. Teripang, bukan sayuran, melainkan hewan. Ekosistem ini sangat-sangat beragam. Dari berbagai spesies kepiting hingga siput laut hitam raksasa. Dan itu dia. Boleh aku angkat? Boleh, benar-benar aman. Aku nggak disemprot tinta kan? Agak sedikit berlendir tapi cuman itu aja. Wow, lihat itu. Wow. Oke, ini dia. Oh, ya ampun, ini berlendir. Oh, lihat ini. Ya ampun, ini berat. Aku bisa merasakannya mencengkeram lenganku. Maksudku, aku bisa benar-benar merasakannya seperti melilitku. Dan meskipun agak mudah untuk menemukan siput dan kepiting seperti ini, ada juga beberapa makhluk yang harus kamu perhatikan lebih seksama untuk menemukannya. Wow, lihat itu. Kolam yang ini dipenuhi dengan siput-siput kecil. Rasanya seperti ada seluruh masyarakat yang tinggal di sini. Aku merasa seperti raksasa sekarang. Aku ambil satu nih. Coba lihat betapa kecil mereka ini. Ini keren sekali. Bintang laut rapuh, Navanax, Isopoda, dan bintang laut hanyalah beberapa yang tampak seperti dari novel fiksi ilmiah. Penciptaan episode Melampaui Gelombang sangat dipengaruhi oleh salah satu buku favoritku yang berjudul 20.000 Liga di Bawah Laut. Saat masih kecil, aku sering bermimpi bertemu makhluk raksasa dengan tangan tentakel. Dan meskipun aku tidak mungkin melihat monster laut di dalam kolam pasang surut ini, ada kemungkinan menemukan hal terbaik berikutnya. Itu pun kalau aku bisa menangkapnya. Mark, ada gurita. Tunggu. Ayo, naik. Dia ada di batu ini, tunggu sebentar. Oke, kamu naik ke sisi ini. Dia ada di sini. Lihat tentakelnya di sana. Lihat itu. Dia nggak bergerak. Oh, dia bergerak. Siap? Aku balik batunya, siap? Itu dia di sana. Itu dia. Lihat itu. Oke. Aku ambil aja deh sebelum dia masuk ke bawah situ. Ya. Lihat ini. Yes. Ini dia. Ini adalah gurita berbintik 2 di sini. Astaga, ini terasa aneh. Semua cangkir hisap kecil itu menutupi jari-jariku. Wow, dia menghisap tepat di arahku. Lihat gumpalan itu. Oke, berikan aku wadah kecil itu. Kita harus memasukkannya kembali ke dalam air secepat mungkin. Oke, aku masukkan tanganku ke dalam air seperti ini dan menahannya di posisi ini. Wow, dia ini seperti alien dari planet lain. Lihat, oke, aku menggendongnya di air ini. Oke, kamu mengawasinya? Iya. Tolong awasi, aku ambil air dulu. Jangan biarkan dia lolos, Mark. Mana? Dia di mana? Kamuflasenya luar biasa. Ini menakjubkan. Oke, mari kita rekam saja selagi kita bisa melihatnya.
Dia tersamar dan lihat bagaimana dia hampir bisa mengubah bentuk tubuhnya agar sesuai dengan semua tanaman kecil ini. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu lihat di sana, kamu tidak akan tahu akan ada gurita di sini. Tunggu, ini mungkin ada gua kecil di sini. Aku tidak ingin dia masuk ke sana. Oke, aku coba angkat kembali. Semoga dia tidak menggigit dan masuk ke kandang di sini. Yes, bro. Ini adalah gurita pertama kita di episode melampaui gelombang. Coba lihat hewan ini. Baiklah, mari kita menjauh sedikit dari tepi air ini dan potret dia di depan kamera. Ini sangat keren. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa senangnya aku saat ini untuk menangkap seekor gurita. Nah, ini adalah bintik 2 dan yang aku tahu adalah dia memiliki 2 cincin biru yang sangat jelas di sisi tubuhnya. Mereka hampir tampak seperti sepasang mata kedua. Ini digunakan sebagai taktik pertahanan terhadap predator. Misalnya ada sesuatu terus, itu sepertinya bisa kumakan. Gurita ini akan menggembungkan tubuhnya dan lingkaran biru itu tampak seperti mata besar yang menyeramkan dan berpotensi menakuti sesuatu yang akan mengubahnya menjadi santapan. Satu fitur yang sangat keren tentang gurita adalah kemampuannya untuk berkamuflase dengan lingkungannya. Saat kamu melihatnya di dalam wadah bening ini, dan itu cukup mudah dilihat, tetapi saat mereka berada di luar sana di kolam pasang surut, mereka dapat mengubah warna kulit mereka agar sesuai dengan substrat di sekitar mereka. Mereka juga dapat mengubah bentuk tubuh mereka sepenuhnya agar sesuai di antara bebatuan dan celah-celah. Itu membuat makhluk-makhluk ini sangat sulit untuk ditangkap. Ketika aku balikkan batunya dan kita melihatnya, kita harus bergerak cepat karena gurita itu akan langsung masuk ke celah-celah dan menghilang. Sekarang, gurita terbagi menjadi 2 bagian dasar. Yang besar berbentuk buah pir, disebut mantel. Dan tentu saja di bagian depan ada tentakel-tentakel ini. Dan tentakel ini ditutupi oleh mangkuk penghisap kecil. Mereka menggunakan penghisap ini sebagai alat peraba. Ini membantu mereka merasakan lingkungan mereka dan juga membantu mereka merasakan dan mencium apa yang mereka cari saat mereka berburu. Dan ada 2 metode yang digunakan gurita untuk menangkap mangsanya. Mereka akan bersembunyi sambil menunggu sesuatu mendatangi mereka. Atau mereka akan mengejar sesuatu yang ingin mereka makan secara agresif. Dan yang mereka lakukan adalah melilitkan tentakel mereka di sekitar sesuatu dengan sangat cepat, menjepitnya dan menggunakan paruh mereka untuk mengebor lubang seperti katakanlah cangkang. Menyuntikkan racun yang menyebabkan kelumpuhan dan kemudian mereka dapat menyendok tubuhnya dan memakannya. Sekarang satu hal yang membuat gurita terkenal adalah fakta bahwa mereka dapat membuat tinta. Kalian pikir, Coyote, bagaimana kamu menangkap makhluk ini dan tidak membuat tintanya berceceran di sekitar tubuhmu? Aku tidak mencoba memakan hewan ini dan aku menanganinya selembut mungkin. Ketika mereka mengeluarkan tinta dari tubuh mereka, mereka tidak menyemprotkannya keluar. Mereka mengeluarkannya perlahan dan kemudian sifon di sisi tubuh mereka mengeluarkan aliran air yang kencang seperti puh, menciptakan awan yang memungkinkan mereka melarikan diri. Itulah salah satu taktik pertahanan yang keren untuk dapat melarikan diri dari pemangsamu. Coyote, kenapa kita menyimpan gurita di wadah seperti itu? Ya, karena ini adalah hewan akuatik. Sangat penting baginya untuk tetap berada di dalam air selama mungkin. Gurita ini menghirup oksigen melalui air, tapi aku dapat mengeluarkannya dari sana. Dan aku yakin kalian berpikir sendiri, gimana rasanya memegang gurita itu, Coyote? Aku coba keluarin dulu ini. Ini dia. Aku akan angkat selembut mungkin. Dapat? Lihat ini. Dan rasanya seperti aku baru saja bersin ke tanganku. Dan ingus yang sangat banyak dan besar menyelinap di tanganku. Kamu gak percaya? Mark, ulurkan tanganmu ke semua orang dan beritahu mereka. Beritahu mereka rasanya gimana memegang gurita ini. Wah, rasanya benar-benar seperti ingus dingin. Ya kan? Ya, aku juga bisa merasakan cangkir hisapnya. Satu ingus besar yang menghisap dan juga bergoyang-goyang. Menjijikkan. Dia juga gak ada bau apa-apa. Seperti air garam. Aku kembalikan ke wadahnya ini. Wah, sini kamu. Ini adalah makhluk yang sangat menarik. Dan aku benar-benar kagum dengan hewan ini sekarang. Nah, ini dianggap sebagai salah satu spesies gurita yang paling ramah di dunia. Aku nggak tahu gimana kita bisa mengukur gurita yang ramah itu seperti apa. Tapi ini adalah spesies yang sangat umum dalam perdagangan hewan peliharaan. Terutama karena sifatnya yang jinak dan fakta bahwa mereka tetap kecil. Ini sesuatu yang cukup keren. Mungkin kalian berpikir, ini jantan atau betina? Jujur aja, aku nggak tahu. Tetapi gurita betina adalah ibu yang sangat luar biasa. Mereka dapat bertelur hingga 70.000 telur sekaligus. Dan ketika mereka bertelur, mereka akan duduk di sana dan melindunginya selama dibutuhkan sampai bayi menetas. Sekarang sayangnya, seringkali para ibu akhirnya mati karena mereka kelelahan karena kelaparan. Tapi sisi positifnya adalah hampir 70.000 bayi gurita kemudian dapat kembali ke laut untuk melanjutkan siklus hidupnya. Spesies gurita itu berbisa dan beberapa diantaranya sangat beracun bagi manusia. Maka dari itu, jika kamu melihat gurita di alam liar, sebaiknya kamu mengagumi hewan tersebut dari alam aslinya. Selama kamu tidak mencoba memegangnya, kamu dijamin akan mendapatkan pertemuan yang aman.
Jika kamu menikmati episode melampaui gelombang ini, pastikan untuk kembali dan menonton saat aku dilumuri lendir oleh spesies siput besar di dunia, kelinci laut hitam. Dan jangan lupa, subscribe ke channel Brave Wilderness supaya kalian bisa bergabung di petualangan besar kita lainnya. Aku dapat merasakannya mencengkeram lenganku. Maksudku, aku dapat merasakannya benar-benar melingkari aku. Dia tidak menggigit kan? Tidak, mereka vegan. Mereka kebanyakan makan alga dan rumput laut.